ibadah minggu jam 9. Jadi jemaat masih belum banyak yang tahu, tetapi saya percaya apabila mereka datang pasti mereka mencari Tuhan, bukan mencari berkat. Amin. Puji Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, jiwa kita untuk memuji menyembah Tuhan sebagai rasa syukur terima kasih kepada Tuhan, dan mendengarkan sabda firman Tuhan supaya hidup kita diubahkan seturut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu Bapa. Engkau yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami boleh datang berkumpul di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas pemeliharaan-Mu, atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu sebagai penyalur isi hati-Mu. Biarlah semuanya ini kami terima dengan urapan yang baru dari Tuhan, supaya Tuhan beracara bertahta atas setiap hati dan jiwa kami, untuk kami senantiasa menghidupkan firman-Mu, supaya kami menjadi orang pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang berotoritas di tempat ini, di setiap hati kami. Urapan-Mu terjadi di tempat ini, sehingga kami pulang tidak seperti kami datang. Kami percaya Tuhan Kau ubahkan kami, bahkan Kau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat pagi, shalom. Seberapa kita yang ada, jangan mengurangi sukacita kita untuk datang di hadirat Tuhan. Amin. Saya percaya sekalipun ada yang kosong kursinya, tapi saya minta suara kita lebih dari 100 orang. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan dong buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, buat waktu yang Kau berikan buat kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, buat segala kebaikan dan kemurahan ini kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan dengan segenap hati dari awal ke depan Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
berdiri bersama-sama. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan kudus, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Yes, Lord. Engkau kudus Tuhan dalam hidup kami. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Dengan hati yang sungguh katakan, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Oh, surga bumi menyembah. Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus, Kau yang layak Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara, tetap sembah Dia, tetap sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tetap belajar kita tetap mencintai Dia, apapun keadaan kondisi kita, menyenangkan nama Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan, sembah Dia. Engkau yang layak kami sembah Tuhan, Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Ini hati kami Tuhan, Engkau kuduskan hati kami, Engkau kuduskan hati kami Tuhan, sebab Engkau kudus adanya. Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi setiap kami. Tetap sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ini hati kami Tuhan, kami mau hati kami terus ada pribadi-Mu Tuhan. Berikan hati kami Tuhan, ada sukacita terus, ada damai sejahtera terus Tuhan di dalam hati kami. Dan kami percaya sukacita itu Tuhan membuat kami semakin kuat di dalam mengiringi-Mu.
Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi nyanyi puji. Nyanyi pujian bagimu. Amin Tuhan. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Oh, amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Berikan roh sukacita buat kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri ya Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Kecatlah demi hati. Amin Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Merasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Yes Lord. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Pujikan pujian ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu.
ya Bapak Ibu. Kita angkat pujian lagi di hadapan Tuhan, di hadapan kemegahan. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan kasih beri kesempatan kami sehingga pada siang menjelang pagi menjelang siang ini Tuhan mengizinkan kami mau menyaksikan kasih-Nya Tuhan. Kalau teringat seperti pujian ini, Tuhan sangat baik. Sampai kalau kami saksikan sepertinya tidak habis-habis, tapi saya ambil poinnya, Tuhan sungguh baik. Amin. Memelihara saya ini sudah usia 80, tapi puji Tuhan, saya merasa kebaikan Tuhan. Apa? Nomor satu, saya ini tidak ada keluhan apa-apa. Tuhan benar-benar baik memelihara saya. Tidak ada. Padahal saya ini kerja saya ini dulu, ya memang saya kerja di pinggir jalan, saya jualan itu mulai tahun 85. Tapi Tuhan, kami merasa baik itu semenjak saya sudah usia lanjut. Waktu itu saya ini memang marung. Jadi ya gimana sih? Saya kira semua tahu gimana ceritanya orang marung itu jam 3 sudah bangun sampai ini. Jadi baca Alkitab itu cuma kalau pergi gereja waktu itu. Tapi puji
puji Tuhan, rencana Tuhan baik. Nah, seusia saya, terus saya sudah tidak mampu. Tapi saya masih, bukannya saya ini nuntut Tuhan, enggak. Saya cuma tolong Tuhan, saya ini sudah tidak marung, saya tidak punya pensiun, tidak punya anak, saya sudah usia. Tapi Tuhan tolong aku ingin usaha. Daripada saya minta, lebih baik saya ngasih. Ya ponakan saya banyak, semua ya sekian. Tapi saya tidak mengharapkan dari keponakan saya ini. Kesatu, dia sudah ada tanggung jawab sendiri-sendiri. Keduanya, jangan sampai saya ngerepoti. Tuhan jangan ya Tuhan. Cuma saya punya Tuhan aja ya. Betul. Awalnya saya cuma jualan ya ulek-ulek, ya cowek, puji Tuhan. Bukan saya ini keuangan banyak uang diri, enggak. Ada erus dulu, enggak ada. Kalau besok mau tak berikan, jadi puji Tuhan, Tuhan kasih usaha saya ini sesuai dengan umur saya ini sudah tua, jadi tidak angkat junjung, tidak jerih payah. Bangun pagi, nggak susah bayar pembantu ini. Saya dikasih tempat ya 2 meter, 3 meter untuk saya istirahat itu. Jadi untuk usaha. Terus saya juga minta lagi, Tuhan, saya terima kasih Tuhan kasih usaha saya sekalipun sudah tua ini terima kasih. Tapi aku masih punya janji Tuhan. Usaha saya ini Tuhan pasti berkati. Dengan janji saya Tuhan berkati ini tidak saya telan sendiri. Saya sudah cukup, Tuhan cukup. Apa sih di Malang itu nasi jagung 5.000 aja sudah kenyang, sudah cukup. Cuma saya masih ada kerinduan banyak yang ya bukan saya cari nama, ini enggak. Dengan kerinduan saya berkat Tuhan enggak saya telan sendiri. Benar. Kalau saya tinggal di sini, tetangga saya yang jualin, cuma saya kasih aja. Nanti kalau saya pulang, ini Bu, ayo entong tolong aku. Ini Bu, terus puji Tuhan. Dan terus aku sudah janji. Kalau saya diberkati kesehatan, umur panjang, masih dikasih usaha, diberkati, enggak saya telan sendiri, benar. Mana bukan saya ini harus, enggak. Tuhan aku kerinduan, aku harus beli ini. Tuhan pasti menyediakan. Jadi janji saya tepati. Ini ada keluhan gini. Ya maaf ya, bukan ini. Rumah saya ini benar kecil. Di atas sungai juga, tapi tempatnya bukan orang Nasrani toh, orang Islam. Kalau ada keluhan, ya pasti masalah ekonomi. Larinya ke rumah saya. Saya ini nama saya Misyati, tapi namanya Bapak Trimo Bari. Jadi di desa, di kampung saya ini panggilan saya ini Trimo, karena semua orang yang apa saya terima. Jadi kalau ada keluhan ini tak kasih enggak. Nek kon butuh ini, maaf ya saya masalah ekonomi utang. Aku gak iso bayar. Aku iso gak duit. Cuma anakku kadang iki mangan sambal tempe padha dipangan, bayarane bojomu kae nang nyicil. Iku lek lunas. Itu semua dilakukan sampai hari ini. Jadi kalau ada orang paling nggak ibu terima lagi. Karena mencari gini, ibu terima. Jadi inilah kebaikan Tuhan. Saya kira saya cukup kesaksian kami. Yang minta doa sama ibu bahasa supaya doa tetap memberi kami kesehatan, kesabaran, pengertian. Terima kasih Tuhan.
Shalom. Puji Tuhan kita dapat bertemu bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan itu mempercayakan saya di dalam melayani pekerjaannya Tuhan. Saya sejak dipilih Tuhan, saya lakukan dengan setia. Saya diajak keliling kemana-mana, ya ke kota, ya ke desa, sampai desa yang pelosok-pelosok tuh saya pergi. Tapi semuanya itu Tuhan yang memperhitungkan. Saya tidak bekerja apa-apa, saya hanya melayani pekerjaannya Tuhan. Tuhan selalu memberkati saya. Apa yang saya makan, minum, pakai, Tuhan yang mencukupi saya. Bapak Ibu, kalau kita mau melayani Tuhan dengan setia, jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai, Tuhan mencukupkan. Sekarang ibu tadi katakan ingin punya usaha dan dia mau membagikan keuntungannya kepada saudara yang lain. Itu bagus, Bu. Tapi utamakan kepada Tuhan. Kalau sudah mau melayani Tuhan, utamakan Tuhan lebih dahulu. Semuanya akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, di dalam melayani Tuhan bukan hanya di dalam gedung yang mewah atau yang sederhana atau yang kecil, tapi Tuhan juga pakai kita semuanya untuk melayani yang jual di pinggir-pinggir jalan. Sudahkah kamu lakukan? Saya punya teman di Jakarta, teman saya kaya, jualannya emas berlian, tapi dia semangat dalam melayani Tuhan. Seringkali saya diajak ke Jakarta, ditelepon, dan di sana saya diajak melayani orang-orang yang jual di pinggir jalan. Apa namanya itu? Kaki lima. Ya, itu saya dibangunkan dari tidur pagi, diajak cari orang-orang yang berjualan di pinggir jalan. Malam juga diajak mendoakan kaki lima. Saya terus lakukan sampai kita kalau belum sampai tempatnya, mereka sudah kumpul semua. Sehingga orang yang belum mengenal percaya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Jadi beran saya diajak teman saya itu melayani kaki lima yang jual di jalan-jalan, seringkali mengeluh jualannya tidak laku. Jualannya tidak laku, sehingga kita selalu mendoakan sehingga jualannya laris, diberkati Tuhan, dan dia mau mengenal percaya pada Tuhan Yesus. Jadi seringkali orang-orang itu tidak mengerti melayani hanya di dalam gereja,
Padahal Tuhan itu punya ladang sangat luas melayani orang-orang yang jual kaki lima. Itu penting Bapak Ibu, sebab dia mencari nafkah, dia membutuhkan, sehingga dengan melalui pelayanan kaki lima itu diberkati Tuhan. Siapa yang mau melayani kaki lima? Ya, puji Tuhan. Tawarkan, Tuhan Yesus itu baik. Maukah Bapak atau Ibu saya doakan? Kalau mau ya puji Tuhan. Kalau tidak mau ya tetap puji Tuhan. Akhirnya mereka bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mengaku bahwa Tuhan Yesus itu sumber segala-galanya. Ini mulai 2 bulan ini jemaat di Jagalan saya ajak melayani kaki lima. Jadi mereka senang, bukan hanya di dalam gereja kita melayani, tapi orang-orang kaki lima ini belum mengenal Tuhan Yesus supaya mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau bersaksi? Nyambung lagi ya. Ya, kenapa? Selamat pagi Bapak Ibu semua. Shalom. Saya sangat bersyukur atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada saya saat ini. Saya ingin menyaksikan kasih Tuhan yang beberapa puluh tahun yang lalu saya alami. Saya waktu pertama-tama kali masuk Kristen, terima Tuhan Yesus, setelah baptis, Ibu Gembala menyarankan saya untuk membaca di kitab Amsal, supaya kan itu nasihat-nasihat ya, supaya saya hidup benar gitu. Tapi karena itu masih baru, saya ingin buka-buka yang lain. Saya ingin tahu isi Alkitab itu apa yang lain. Terus saya buka-buka menemukan kitab Ayub. Nah, setelah saya lihat kitab Ayub, begitu melihat kesetiaannya Ayub, meskipun mengalami penderitaan sakit gatal seperti segitu parah, tapi tetap setia. Nah, kalau ini yang lain seperti kehilangan sudah kehilangan harta atau keluarga. Nah, itu kan karena saya tidak punya harta, tidak punya keluarga, jadi yang saya alami penderitaan hampir sama seperti Ayub, yaitu sakit gatal, sakit kulit. Nah, itu setelah saya membaca itu, saya ingin setia seperti Ayub, dan Tuhan ingin membuktikan seberapa kesetiaan saya kepada Tuhan, seperti yang saya rindukan. Nah, beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, benar saya mengalami gatal di kulit. Nah, waktu itu hanya merenting satu gitu, lama-lama sampai merantak, sampai tangannya saya itu berair, nyonyot gitu. Terus saya ke dokter, sembuh. Terus sampai
lama-lama kemudian semakin parah sampai saya ke dokter itu beberapa puluh dokter, sampai minum obat itu ribuan tablet obat. Nah, dokter bilang itu obat mengakibatkan banyak penyakit, ada penyakit gula, penyakit macam-macam penyakit. Tetapi saya berdoa supaya obat itu tidak menjadikan efek apa-apa di dalam tubuh saya, supaya saya tetap sehat. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini sehat. Waktu itu saya sampai minum darah ular, minum obat-obatan dari cicak, kadal, segala macam. Saya minum sampai saya menderita sakit gatal itu lebih dari 15 tahun kurang lebihnya. Nah, itu pernah sampai parah, wajah saya ini nyonyot, nggak ada kulitnya. Tapi saya tetap setia meskipun wajah saya nyonyot, tangan saya semua, saya gatal-gatal, saya tetap ke gereja. Dan waktu itu saya belum ada HP, karena waktu itu belum ada HP, jadi saya nggak punya teman rohani, belum kenal banyak pendeta, jadi itu saya rasakan sendiri, rasanya nggak ada yang bisa saya ajak curhat, dan saya tidak banyak mengeluh kepada keluarga seperti adik atau orang tua, karena mereka semua masih agama seberang. Jadi kalau misalnya saya bilang sama mereka, pasti ngajaknya kepada dukun. Nah, makanya saya itu satu yang saya tidak jalankan ke dukun. Di semua dokter, banyak dokter saya ini ke dokter juga, segala macam obat saya lakukan, tetapi yang satu tidak ke dukun. Tapi Tuhan memberi saya kekuatan. Pada akhirnya saya pulang kampung, ada di sebelah saya itu ada yang potong kera. Nah, itu saya ingat kalau makan daging kera katanya sembuh. Terus itu saya minta, masih kebagian sedikit saya makan, setelah itu tidak lama ya itu sembuh. Jadi ya yang menyembuhkan Tuhan, tapi ya jalannya itu pelantarannya. Ya, tapi puji Tuhan, sampai saat ini meskipun saya mengalami seberat itu, tapi Tuhan memberi saya kekuatan. Jadi pada saat saya susah, saya menderita, saya larinya berdoa dan membaca Alkitab. Nah, terima kasih atas kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Puji Tuhan ya, kesaksian luar biasa pagi hari ini. Kesembuhan boleh terjadi karena kuasa Tuhan ada di setiap kita. Kesaksian ibu terakhir tadi luar biasa, 15 tahun itu bukan waktu yang singkat ya, tapi waktu yang kalau bayi yang baru lahir itu sudah umur 15 tahun ya, berarti sudah SMP ya, mau masuk SMA. Tapi kuat karena Tuhan ya. Semuanya itu Tuhan yang menolong, bukan siapa-siapa. Semuanya itu Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi pertolongan, Tuhan yang memberikan kesabaran. Sabar loh, sembuh ya gitu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ku tetap cinta, ku tetap cinta walaupun badai menerpa kehidupan ini, tapi kita tetap cinta, kita tetap setia kepada pribadi yang luar biasa itu. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa
untuk kami berdiri. Ku tetap cinta, amin Tuhan. Ku tetap setia, Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia, ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia, yes Lord. Ku tetap setia, amin Tuhan. Ini pengakuan hati kami. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, amin. Yes. Yang Tuhan telah beri, takkan bisa ku balas dari apa yang ku miliki. ku persembahkan Kami mau belajar mempersembahkan bagi seluruh hidupku. amin. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak. Terlalu banyak Saya serahkan kepada hamba-Nya. yang Tuhan telah beri, takkan bisa ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kembali Tuhan, pagi ini kami datang menghadiri Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyataan Tuhan sampai saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu hanya karena kasih, kemurahan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga untuk kesempatan ibadah yang diberikan saat ini. Biarlah kami boleh memuliakan nama-Mu lewat ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, bersabdalah lewat hamba-Mu. Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Bapak Wijaya yang akan memberitakan Injil-Mu. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
menyanyikan satu pujian. Ya. Ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Hidup ini sudah jadi berat. Ya, shalom, selamat pagi. Ini sebenarnya sudah beberapa kali di sini, tapi pindah tempat aja. Dan di sini infonya baru 2 kali ibadah hari ini. Nah, ini berarti Tuhan sudah pakai tempat ini sangat-sangat luar biasa. Kita tidak memandang berapapun jemaat yang datang, yang pasti kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat apa? Ibadah. Ya seperti ini, ibadah yang sejati, ibadah yang diinginkan kita semua. Jadi sudah ada kesaksian, sudah ada persembahan pujian. Terlebih lagi kita benar-benar dibawa untuk benar-benar apa menyembah Tuhan. Itu yang penting. Karena kita semua ini terus akan diproses sama Tuhan. Terlebih lagi kita semua ini akan diingatkan. Ya, saya nggak perlu perkenalan. Pertama saya terima kasih kepada kepala tempat ini, Ibu Febe dan Ko Immanuel Sianto. Ya, kiranya terus pakai Tuhan semakin dahsyat. Nah, firman hari ini sebenarnya sudah saya siapkan kurang lebih 2 minggu yang lalu.
sudah saya persiapkan. Firman ini bukan terkhusus untuk seseorang atau siapapun, tapi benar-benar untuk kita semua, termasuk yang berdiri di sini. Tidak memandang itu jemaat, hamba Tuhan, gembala, semua akan diingatkan lewat firman ini. Ya, tema hari ini saya akan berikan judul sudah bertobat. Nah, tapi pakai tanda tanya. Jadi ini sebuah pertanyaan kepada semua, termasuk juga kepada saya. Jadi saya sampai tanya-tanya kepada diri saya sendiri ini, sudah bertobat? Nah, kira-kira ini kalau saya tanyakan kepada jemaat di tempat ini, nah, khususnya jemaat-jemaat yang mungkin senior-senior di tempat ini, sudah tidak kita bertobat? Nah, tidak ada yang jawab. Sudah. Waduh, berani lantang sudah. Nah, padahal saya sendiri juga berani memang ngomong, wah sudah, percuma kita kenal Tuhan Yesus. Terlebih lagi kita sudah mengikuti mulai dari sekolah minggu, youth, sampai dewasa muda, sampai akhirnya ada lansia. Semuanya itu ada ibadahnya sendiri-sendiri loh. Ya, tapi di sini kita ditanyai, sudah nggak bertobat? Ada yang jawabnya lantang, sudah. Ya. Ini perlu kepercayaan diri. Padahal kita nanti sama-sama belajar. Saya pun ya pertama gitu. Padahal saya kenal Tuhan Yesus itu bisa diomong tuh baru 18 tahun. Berarti kalau 18 tahun dari usia sekolah minggu, youth, dewasa muda, saya di posisi mana kalau 18 tahun? Masih youth. Ya. Sejatinya tidak pantas katakanlah jadi hamba Tuhan, apalagi nyuruh jadi gembala. Waduh, jauh sudah. Kalah senior saya sama beliau-beliau. Kalah senior sama Bu Immanuel Sianto, kalah senior saya sama Ibu Febe yang pelayanannya sudah jauh sekali. Nah, di usia yang saya bisa ngomong masih usia balita, belum kenal Tuhan Yesus, saya ini juga ditanyai, sudahkah kita bertobat? Nah, ini kita diingatkan, sama-sama kita diingatkan. Di Amsal 28 ayat 13. Nah, Amsal 28 ayat 13 saya akan bacakan. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Di sini loh. Jadi pertanyaan ini langsung saya jawab dengan percaya diri seperti Tante Reni tadi. Yes, harus bertobat. Jadi kalau kita kenal Tuhan Yesus, terlebih lagi mengikuti kekristenan dari mulai sekolah minggu sampai maaf kata sampai lansia, tapi kita masih belum mengenal pertobatan, ya percuma. Tapi di sini kita tidak menghakimi siapapun. Saya pun, ya tadi saya sudah ngomong, saya kalau di kategori usia saya 18 tahun, saya ini belum matang-matang banget. Gitu. Saya masih banyak belajar dari senior-senior, terlebih lagi Ibu Febe tadi ngasih masukan, terlebih lagi saya juga tadi diingatkan jemaat itu jemaat Kristus. Istilahnya kasarnya lapor bukan, lapor ngatur-ngatur seperti itu ya Bu Febe ya. Jadi sudah kehendaknya Tuhan aja. Biar Tuhan yang bekerja atas pribadi lepas pribadi. Yang terpenting bahwa kita mengikuti kekristenan harus lebih dalam lagi. Jadi banyak pengikut Kristus yang gagal hidup dalam pertobatan secara permanen karena belum mengerti arti bertobat. Bisa diomong katanya pertobatan itu kapok-kapok lombok ya. Saya tobat bengi wis umat. Istilahnya kan seperti itu ya. Ini tidak berlaku buat di luar sana loh. Terlebih lagi di kekristenan saat ini. Wetoke tobat, wajib beribadah, pelayanan Yesus sampai bengi, semua ditinggalkan untuk Tuhan Yesus. Tapi tidak ada kenal namanya pertobatan. Ya percuma. Sia-sia semua yang dilakukan. Ya, bertobat menurut Alkitab adalah berbalik pada kehidupan yang sesuai perintah atau kehendak Tuhan, sehingga dapat menikmati rancangan damai sejahtera Tuhan. Ini loh yang kita diingatkan. Jadi kita nggak bisa ngomong aku tobat, aku sudah menjadi orang yang benar-benar bertobat karena Tuhan Yesus. Loh yang berdiri di sini loh, yo kadang tobat kadang kumat loh. Loh iblis itu masuk itu melalui celah-celah kecil. Terlihat orangnya itu santun, bisa jadi teladan. Waduh kelihatannya bagus, tata cara, suaranya, waduh kalah sudah sopan santunnya. Tapi bisa diomong bertobat,
Belum tentu. Malah saat-saat ini bisa kita saksikan banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah berbelok semua. Ada yang sampai ya kita nggak boleh menghakimi, seorang pastor aja sudah main tangan sama istri, mukul sana mukul sini, ya kan? Terus ada lagi sampai terjadi kasus di Blitar, saya nggak boleh nyebutkan namanya. Loh ini loh bisa ngomong bertobat. Ya pertobatan bisa kita ilustrasikan sebagai pertobatan kita ini pribadi sama Tuhan. Kita nggak usah bongok-bongok aku bertobat, tapi kelakuannya kayak orang umat hancur katanya Bu Febro. Kelakuan hancur percuma. Sampai kemarin saya pelayanan di Yayasan ODGJ Tante. Ya ini pasukannya Tante. Pas ya di sini orang lima Tante. Ada yang cekalan. Saya sendiri juga waktu itu bawa hamba Tuhan 2 juga bingung. Iki firman apa yang disampaikan ya? Ya sama keadaan ibadah seperti ini, mereka duduk dan mereka ya ikuti kita seperti ibadah gini. Nah waktu firman pusing, saya saja juga pusing. Ini pusing ada disampaikan kepada orang yang ODGJ ini tadi dalam gangguan jiwa. Kadang kita ya penuh kebingungan. Tapi kalau kita ikuti Roh Kudus, kalau kita percaya bahwa Roh Kudus setiap ibadahnya ada Roh Kudus. Nah saya yakin tidak percaya kita akan dituntun. Kalau kita nggak mau berfirman ya kita akan dituntun. Oh ngomongnya seperti ini. Nah, waktu itu saya sangat tercengang loh. Aku juga mikir sambil duduk waktu hamba Tuhan pertama datang, tak bawa ke sana. Saya sudah janji sama yayasan di situ. Saya akan usahakan kenalan saya banyak. Setiap bulan sekali saya akan atur untuk datang melayani yayasan ini. Hamba pertama juga bingung ini apa yang mau disampaikan. Nah, tapi dahsyatnya begitu dia tercengang untuk seseorang bisa baca Alkitab, bisa berdoa Bapa Kami, dia mulai kaget. Nah, ternyata sama ada seragamnya sendiri-sendiri. Jadi yang seragam hitam ini katanya hampir mendekati sembuh. Nah, berarti puji Tuhan kan. Berarti bisa disampaikan firman itu. Loh ini loh pekerjaan siapa? Roh Kudus. Kadang kita nyepelin lah, kok melayani nang ODGJ. Sama yang tadi disaksikan sama Ibu Feber, kita kadang terlupakan dengan pelayanan kita yang waduh fokusnya gereja. Jadi asal, jadi pemimpin pujian, WL singer, pemain musik dan lain-lain. Tapi pelayanan tidak dilingkupkan tembok gereja. Tapi di luaran sana loh masih banyak pelayanan yang kita harus lakukan. Simpel aja tadi diceritakan tentang pelayanan kepada pedagang kaki lima. Itu dilupakan. Kadang kekristenan itu sok-sok berbagi sosial, fotonya di foto-foto, selfie, berbagi sembako di foto, seperti itu. Tapi pelayanan kepada tempat yang seperti ini kadang kita lupakan gitu. Dan saya kemarin juga sering melihat TikTok. Nah ini loh mulai kekristenan saat ini mulai menampakkan diri. Saya sering dengan TikTok seorang pengusaha, waktu itu dia terkenal dengan duit itu kayak gampang cari ya. Dia main TikTok, ada follower, satu TikTok sudah dapat 100 rupiah. Begitu dibagikan sampai jutaan follower yang lihat, itu jutaan boleh. Nah ini yang saya terkesima itu, dia melakukan itu dan dia menunjukkan ini loh, Ibu. Kemarin saya video, saya masukkan TikTok, dapetnya seperti ini Bu, utuh dikasihkan orang itu. Sampai penerima ini nangis, ngelangkul anaknya. Nah ini dilakukan terus. Dan saya lihat di TikTok ini mulai sudah, tidak 1 orang, 2 orang, 3 orang. Sampai mungkin dengan canda tawa, orang diem-diem pemulung, orang ditempeli uang. Ini, kekristenan ini harus seperti ini. Tidak harus mereka itu bangga-bangga. Aku perpuluhanku di gereja A 150 juta, setengah M atau berapapun, ya kan? Nanti langsung duduk di depan, kurang depan tuh warung mimbar atau taruh genteng, ya ketok gitu ya. Di saat itu penonjolannya seperti itu, padahal nggak perlu. Kamu memberikan sedekah sedikit aja di luar sana, sangat-sangat berarti. Ya, kita akan belajar kembali tentang pertobatan. Jadi Alkitab mencatat beberapa hal penting yang berhubungan dengan pertobatan. Ya kita sama-sama belajar. Saya bukan mau mengajari, saya pun sekali lagi tadi ngomong banyak sekali kekurangan. Jadi nomor 1, mengakui kesalahan pada Tuhan dan sesama sebagai tanda sudah menyadari kesalahannya dan merendahkan hati.
hati. Ya, saya akan ulangi. Mengakui kesalahan pada Tuhan dan sesama sebagai tanda sudah menyadari kesalahannya dan merendahkan hati. Angel, bojo gampang. Aku bojo Mario ping 100 juga gampang. Nah, tapi actionnya melakukannya itu loh ya. Betul enggak? Mengakui kesalahan, oke, bisa, wes ya. Tapi ini dijelaskan untuk apa? Kita mengampuni sesama. Setelah kita mengakui dosa sama Tuhan, mengampuni sesama, enggak gampang. Betul ya? Saya pribadi pun sama, kadung berdedek sama orang, ketemu aja wis semua, sopanya bareng gitu, wes enggak wes. Itu manusia. Itu bisa ngomong sudah bertobat, oh belum. Tapi kuncinya saya sudah dikasih hikmat sama Tuhan, lebih baik kita diam. Terlebih lagi orang sekarang selalu rame-ramenya pertentangan, perselisihan, atau mungkin suatu kesalahpahaman. Yang dicari itu apa? Kebenaran. Gak mungkin cari kesalahan. Nah ini kalau kita bisa balik, bisa bercermin di kaca, oh kesalahanku ini apa? Oh aku keliru ini, aku disuruh apa? Merendahkan hati. Oh kita akan menang sudah. Mungkin memang seakan-akan uswangnya dilakukan, Pak. Waduh sulit sudah. Gampang orang ngomong waduh maksudnya mengampuni sesama. Tapi ini benar-benar hal yang sulit dilakukan. Saya pun sulit. Tapi kuncinya saya sudah dapat, saya disuruh diam. Oh kadang diem aja dipikir ya sik mangkel. Betul enggak? Wih Jaya kok diem tapi mencekno ya seperti itu. Padahal ini sudah diem loh, enggak action. Nah ini. Tapi kalau kita benar-benar mengerti arti pertobatan, yaitu tadi kuncinya merendahkan hati. Angel loh merendahkan hati ini. Benar enggak? Orang kepinginannya itu terangkat. Ya, tadi obrol-obrol di mobil mulai dari masa rawon sampai orang sakit ginjal. Oh diobrolkan kabeh tadi ya di mobil ya. Yang guyu ya apa? Terus ngomong ini, ngomong itu, tapi itu loh suatu kesaksian yang Tuhan itu tuntun. Dituntun nanti ada apa hikmat-hikmat pribadi yang nanti oh iya ya benar ya. Terlebih lagi tadi masalah kerendahan hati itu perlu. Ya di 1 Yohanes 1 ayat 9 saya akan bacakan untuk poin yang pertama. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan tenang wis kita. Makanya kita harus pegang ini. Untuk kita ini benar-benar wis ngakui wis dosa nang Tuhan. Saya loh kadang kalau ngaku ini sampai nangis sendiri. Mungkin dari yang berdiri di sini kalau orang gak kakek dosa, wah sudah sama ya kayak orang polos ya. Terlebih lagi Wawijaya gak iso ngamuk orangnya dimelamai wong wis juarno. Ya tapi ya seperti ini adanya. Tapi dosa yang saya sampai hari ini, bahkan saya kalau teringat, kalau saya bisa nangis sendiri, yaitu dosa saya kepada mama saya. Makanya saya pernah cerita, saya pernah kesaksian waktu ditinggal mama ini kayak ditinggal hal-hal yang luar biasa. Sampai saya harus PP ke kuburan Sukorejo, ini bisa diomong 1 minggu bisa sekali. Sudah seperti orang gila sudah. Padahal itu naik sepeda itu. 1 minggu sekali, Malang Sukorejo. Seakan-akan benar-benar kehilangan. Ya bisa dibayangkan, diibaratkan waktu keadaan mama ada, saya setiap hari itu absen. Nah sekarang keadaan ini sama anaknya tante ini, Oki ini, kalau nggak ketemu mamanya keuangan gitu. Sama, saya tiap hari mau berangkat kerja ketemu mama, walaupun mancep tok melihat tuh di meja makan ada secangkir kopi bekasnya mama tak minum terus berangkat kerja. Itu saya lakukan terus sampai saya rumah tangga tetap saya lakukan sampai dibilang anak mama sampai geger nyonya ya perkara ini. Tiap hari pergi mama sampai keadaan sakit kok tambah rutin pergi mama terus ditinggal. Gimana rasa kehilangannya? Bisa merasakan ya? Waduh, seakan-akan kehilangan hal yang luar biasa. Bangun tidur, siap-siap mau kerja. Biasanya mau mampir ke mama, nggak mau sih diambil. Bisa merasakan ya? Mau nangis getil, nangis model apa? Gak kira metu getil. Ya kan? Di situ waduh rasa kangen ini sangat luar biasa. Padahal saya nggak terlalu memberikan hal yang baik sama mama. Saya merasa memberikan hal yang sangat-sangat kurang di mama.
Dan waktu itu hasad ini waduh kadang nggak kerja mau berangkat pergi Sukorejo sampai terus akhirnya saya hanya diingatkan, nah ini loh hikmat dari Tuhan. Seorang penjaga kuburan ngomong, mamamu wis masuk surga. Dia ngomong katanya gini, kamu tuh orang apik. Ini sangat teringat sama saya sendiri, sehingga membangun diri saya ini untuk terus melakukan yang terbaik. Dia hanya ngomong mamamu itu wis masuk surga. Kon iku wong kapi, enggak ono kaya awakmu. Sasate benong dino sepisan nang kuburan. Padahal dia tahu rumah saya waktu itu di Malang. Nah ini benar-benar rasa kehilangan. Dan yang saya saksikan tentang kita ini mengakui dosa yang sangat luar biasa. Ya dosa saya kepada mama. Seakan-akan bukan masalah mama ditinggal papa dengan 12 bersaudara. Saya 9 tahun ditinggal papa dengan mama single parent, tidak kawin lagi. Dia berusaha untuk menghidupi anaknya. Pokoknya anaknya makan selesai sudah. Nah setelah saya lulus SMA, waktu itu SMP sudah mengenal namanya biliar. Saya setengah hari kehidupan saya di meja biliar. Saya pulang sekolah, buka baju seragam, ganti kaos, sobone wis biliar wis. Setengah kehidupan saya di meja biliar. Nah ini dosa yang saya akui sangat besar. Waktu menginjak makin dewasa, dapat duit, sudah bisa cari uang dan segalanya, saya seringnya itu pulangnya itu tidak tepat waktu sudah. Di atas jam 12, jam 1, jam 2. Dan di situ yang nunggu di rumah adalah mama. Walaupun dengan kata-kata bahwa waktu itu mungkin tebal ya, wong gede SMP dikebut tebal ya, menter ya, sampai mungkin disediakan pemukul. Dia nunggu di depan pintu setiap malam. Ceples, ojo bengi-bengi wes tidur, meneh lakukan lagi. Nah ini tak lihat banyak mama-mama ini. Ya, Bu Febe juga mama. Wah, bisa ngrasakno bingung nih mama. Betul kan? Anakku jam 2 turun mulai, ya kan? Waktu itu Chinese, putih, ganteng, kinyis-kinyis, dipek wong didol mungkin ya. Seperti itu pikiran sudah kemana-mana, betul enggak? Ini loh dosa yang sangat luar biasa besarnya saya lakukan kepada mama saya. Dan kalau teringat ini sudah nangis sendiri sudah. Bersimpu di bawah kaki Tuhan Yesus seakan nggak cukup sudah. Padahal lainnya udah ada sudah. Ini terus memupuk saya untuk waduh lakukan yang terbaik. Mungkin kalau kayak saya mau kesaksian di sini, waduh makin panjang sudah. Kesaksiannya oma-oma di sini nanti malah kurang. Wis enggak apa-apa kok. Dengarkan ya. Dengar ya. Wah, dengar kok enggak apa-apa kok ini wis. Jadi kalau kesaksian ini saya sampaikan lagi, waduh bisa panjang. Terlebih lagi kesaksian tentang adik saya yang posisi janda, masih hamil, ditinggal suami. Di situ mama cuma ngomong aja, titip adikmu. Sampai akhirnya si bayi ini keluar, titip iki ponakanmu. Dan itu terbawa terus saya lakukan, dan benar-benar ini loh aku kenal Tuhan Yesus. Ini loh aku kenal Kristus, yang akhirnya saya terus melakukan yang terbaik sampai saya ajak doa puasa, keadaan bisa langsung dibalik 100%. Ya, terima kasih. Akhirnya sampai keadaan itu dibalik 100%. Saya tapi tidak akan bersaksi panjang, singkat cerita, keadaan adik saya ini bisa dibalik itu bukan 360 derajat sudah, dibolak-balik ini sudah. Tapi untuk hal yang lebih baik. Yang terakhir saya bisa merasakan waktu Imlek mungkin 1-2 tahun yang lalu, saya diberi angpau dengan mata uang Singapura. Itu saya terima dengan keadaan bukan sukacita, ada tetes air mata bahwa Tuhan itu benar-benar baik. Itu perlu doa puasa, perlu seakan-akan waduh orang kok doa puasa kejahatan. Tapi ini loh Tuhan itu baik dan benar-benar menyatakan. Dan sampai hari ini dia sudah terpenuhi segalanya. Saya bisa ngomong yaitu tadi bukan 360 tapi dibalik-balik sampai luar biasa. Nah ini karena apa? Ya karena kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena kita mengenal pertobatan. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan.
Terus kita mengenal pertobatan tadi nomor 1 seperti itu. Nomor 2, bertobat wajib disertai dengan mengampuni orang lain sebagai tanda kita sadar bahwa kita juga pernah bermasalah dan diampuni. Ini harus kita pegang. Kita nggak mungkin orang nggak pernah salah, itu nggak mungkin. Saya yang berdiri di sini aja pernah salah, sudah suka protes ya saya. Lebih lagi di dalam dunia pelayanan, yang puji Tuhan, yang saya lakukan pelayanan di satu gereja yang pertama dan yang terakhir. Saya tidak pindah-pindah ke gereja lain. Saya juga nggak buka gereja. Saya hanya dibawa Tuhan ke proses melayani lansia. Pemeluknya banyak, buahnya, tapi tetap Tuhan berikan karunia yang itu tadi, kesabaran, buahnya sudah. Nah ini prosesnya buahnya sangat luar biasa. Bertobat jadi wajibnya apa? Disertai dengan apa? Pengampunan kepada sesama. Kalau kita nggak bisa ngampuni, jangan ngomong kamu sosok ngomong tobat dengan lantang, bertobat. Wangen ya orang mengampuni itu, betul tidak? Jadi jangan sampai kita ngomong waktu bertobat, sudah bertobat sejak ikut Tuhan Yesus, wes tobat aku wes. Tapi kan seneng di orang itu, musuh itu, welek wes ngomong masih ada, betul tidak anda? Kita pun ngomong bagi orang yang disakiti, walaupun kemarin pun hamba Tuhan jadi obrolan kita. Nek piro satya aku kok. Nah, seperti ini berarti apa? Belum ada pengampunan, belum ada pertobatan. Nah, ini harus kita segera-segera lenyapkan sudah. Ya, namanya pengampunan itu bisa diomong di kekristenan itu sebagai hal yang sulit. Tapi dengan kita benar-benar bertobat harus ada pengampunan. Kita ngerti bahwa kita akan lakukan. Di sini kita akan diingatkan dengan di Matius 6 ayat 15. Bahwa kita perlu mengampuni orang lain. Kalau kita bisa ngomong, kamu orang bertobat, kamu Kristen yang benar-benar bertobat. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sudah simple. Kalau ini kita ingat-ingat terus untuk perlunya pengampunan. Aku kepingin diampuni Bapak. Lebih baik aku mengampuni, tak hilang sudah semua yang jelek-jelek tentang orang, aku diapakno orang tetap mengampuni. Keadaan Wijaya kok semua nengah diapakno mana sudah. Lebih baik saya diam. Padahal mereka tidak ngerti bahwa diam itu supaya apa? Tidak ada masalah baru, betul tidak? Kita sekarang ngomong seandainya saya ada masalah Immanuel Sianto hari ini ada bermasalah, besok ketemu sih ada loh. Tapi kalau kita diam, kita menghindar dulu, sudah kita diam, kita berdoa. Terlebih lagi di kekristenan kan ada diceritakan untuk doakan sesamamu, bahkan musuhmu yang membenci kamu, doakan. Ini sulit. Nah ini kita dibawanya ini seperti ini. Jadi jangan sok-sok ngomong aku bertobat, padahal memberikan pengampunan aja nggak bisa. Nah ini kunci yang kedua. Jadi kita biar ngerti pertobatan, biar berani ngomong sudah bertobat sudah. Nah ini sudah dilakukan. Yang nomor 2, mengampuni sesamamu. Ingat lagi bahwa kalau kita mengampuni, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kita. Yang ketiga, harus punya niat hati untuk meninggalkan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Niat dulu hati ini meninggalkan dosa. Ngomongnya waduh itu keadaan tidak boleh, itu berdosa, itu keliru itu. Tapi niatan hati kita tidak melakukan, ya sudah. Balik lagi, nggak usah ngomong kamu sudah bertobat. Betul nggak? Kita sih melakukan kok, mesti tahu ini dosa, ini tidak boleh, tapi kita masih melakukan. Tapi kamu berani ngomong sudah bertobat, keliru lagi. Di Kisah Pasal Rasul 8 ayat 22 untuk menguatkan poin yang ketiga. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Kuncinya apa? Ya wis berdoa, baca firman. Wah wis tenang wis. Kita nggak kira akan melakukan dosa itu kalau kita pasti diingatkan sudah. Kita akan melakukan kekeliruan itu kita pasti diingatkan. Jangan kita merasa dipakai Tuhan, hamba Tuhan, gembala, bahkan mungkin orang yang berdampak lagi ke Kristenan. Tapi kamu tetap melakukan dosa. Tidak ketok loh orang melakukan dosa itu, betul tidak? Apalagi sembunyi-sembunyi tidak ketok. Walaupun yang berdiri di sini melakukan dosa masa tahu, tidak kira tahu. Nah, tapi di sini kita harus ditegaskan kalau kamu mau bertobat,
ya sudah berhenti, jangan berdosa. Itu yang penting. Jadi kalau kita ngomong tobat tapi umat-umatan ya repot. Ya seperti itu. Hidup dalam pertobatan bukanlah saran atau undangan, tetapi adalah perintah Tuhan yang punya konsekuensi bila tidak segera dilakukan. Ini konsekuensinya. Kamu bisa ngomong bertobat tapi kamu masih melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini dijelaskan bahwa kamu tuh tidak diundang untuk kamu itu bertobat, tapi apa? Perintah. Tapi kewajiban untuk kita benar-benar bertobat. Jangan sampai kita ini ngomong bertobat tapi tetap melakukan hal yang tidak diinginkan, yang seperti tadi kita sudah jelaskan sampai 3 poin ini tadi. Jadi tanda-tanda bertobat itu bukan ketika orang itu menangis, ya menangis dikira sudah bertobat. Nanti ada semacam altar call, menangis sudah tersungkur-sungkur, bisa dia mau bertobat. Bukan tandanya itu. Bukan menangis, bukan tadi dijelaskan, bukan rajin ke gedung gereja, rajin memberikan kasih persembahan, rajin pelayanan, enggak. Itu semua enggak merasa kamu dibawa bertobat itu setelah kamu melakukan itu, enggak. Menangis sampai jungkel tapi kamu tetap enggak ada pertobatan, ya kamu bukan orang Kristen. Tetapi ketika hidupmu berubah sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan atau hidup serupa dengan Kristus, itu loh namanya bertobat. Jadi kita ini harus ada benar-benar perubahan total. Terlebih lagi saya sudah sering ngomong di pelayanan lansia ini, kita nggak menjamin seorang lansia dengan cukupnya umur, dengan dipandang senior yang seharusnya menjadi teladan. Kembali lagi juga bukan jaminan. Kita lihat santun, kita lihat baik, ya, malah sing cengengesan, malah sing mungkin suaranya roll wis ya, kayak cendet. Kayak burung cendet terus los ngomongnya, tapi hatinya itu seperti berlian. Betul enggak? Daripada kelihatan mukanya santun, waduh sudah bisa kuetok, waduh gerak lakunya itu benar-benar ucapannya aja ditowoto wis enggak karuan, api hatinya busuk. Suka memfitnah, suka ngomong sih tidak perlu diomong, ya sudah. Itu yang saat ini kita temui. Jadi kita tidak bisa ngomong waduh kita bertobat itu seperti itu. Di sini kita diingatkan bahwa keselamatan itu anugerah Tuhan, tetapi bertobat itu adalah keputusan dan pilihan hidup. Itu yang kita harus ingat. Jadi keselamatan itu benar dapatnya dari Tuhan, tapi bertobat itu adalah keputusan atau pilihan itu. Berarti kembali lagi tema hari ini saya tanyakan, sudah bertobat enggak? Wah, masih berani ngomong sudah. Berarti benar-benar. Tapi saya selalu memberikan suatu peringatan untuk kita ini tidak mudah untuk menghakimi, betul ya? Nggak boleh menghakimi antara sesama, itu nggak boleh. Di sini kita sudah dijelaskan gamblang loh. Mungkin kita sudah diingatkan dengan 3 poin loh. Sebenarnya banyak sebenarnya. Tapi kita pegang 3 poin ini aja. Kita sudah nggak lakukan. Makanya saya kembalikan pertanyaan ini. Sudahkah bertobat? Kalau berani ngomong sudah bertobat, berarti mantap sudah. Berarti ngerti dan saya yakin. Ya, barusan yang ngomong ini tadi sudah, wah ini mantap. Saya lihat anaknya, waduh, tak lagi bis di event mana. Keadaan keluarganya, wah anaknya diangkat seperti itu. Ini keajaiban Tuhan. Tidak ada sosok apa loh. Tadi saya dengar tadi umurnya 44, bojone meninggal. Cek muda loh. Ya betul enggak? Antara ini 29, suaminya 44. Ditinggal meninggal. Ya, anaknya 3. Ya, kawin lagi ya katanya. Wah, enggak. Nah ini loh pertanyaan yang ngomongnya sudah bertobat. Tapi saya saksikan apa? Lihat lawatan Tuhan, lihat berkat yang dirasakan. Sampai saya kepingin kerja, ada Tuhan harus ngomong gak usah wes, tenang aja di rumah sudah. Waktunya dekat dengan Tuhan, pelayan. Terlebih lagi masih ingat loh, ini tante tak dengar tante hal yang sangat luar biasa sudah menyediakan untuk Tuhan yang terbaik. Sampai-sampai gak usah itu kok peti sudah masih asuransiku cair sampai tak jawab di buntal plastik katanya. Lo gak usah itu kalau sih larang-larang buntal plastik ya, betul gak? Calon di kali.
tapi tetap mengikuti firman dari tanah kembali ke debu, ya, bukan jadi abu. Makanya tadi tak tawari untuk plastik kan. Loh, ini hal-hal yang mungkin katakan sepele, tapi ini terdengar tetapi nyopir ini terdengar, oh, ini bisa jadi teladan. Bukan nyanjung-nyanjung mau ada orangnya, nggak mungkin aku mulai kayak Cektiel, nggak mungkin. Iya kan? Tapi benar-benar teladan yang bisa diterima. Asuransi Fucae itu kok naik seperti yang biasa, ya kan? Pokoknya seperti buah, cek teman-teman ya seperti buah. Maksudnya peti yang sangat sederhana dari asuransi yang begitu banyak itu simpanan di tabungan. Sumbangan gereja. No, itu disuarakan sendiri. Nah, mari gitu dimasuk ke persemayaman, Bu Pancabudi, Bu Gotong Royong. Apa dari request Anda? Hasilnya, gak boleh suwe-suwe. Mereka berminggu-minggu ya, kayak biaya tambahan katanya Tante Reni. Wis irit aja wis adino. Ya, isuk mlebu meneh dikubur gitu ya, seperti itu. Apa sorenya biar ini ya. Loh, ini yang teladan bijaknya apa? Nanti sumbangan dari mereka masuk di dalam tabungan. Titik-titik anaknya kongkon memberkati gereja-gereja. Moga Tuhan dengar dan Tuhan melakukan. Ini hal yang luar biasa. Mungkin dikira waduh, wah tak mungkin gini-gini, sudah itu kehendaknya Tuhan. Tuhan yang tahu, ya kan, seperti itu. Jadi kata-kata bertobat ini kita kembalikan pada diri kita sendiri ya. Jadi yang di depan ini belum berani 100% ngomong sudah bertobat, masih banyak proses. Disenggol titik ae waduh, wis iki. Disenggol titik ae masih dendam. Disakiti dikit aja masih dendam. Jadi yang di depan ini pun masih berani ngomongnya tidak 100% bertobat. Separuh mah. Enggak apa-apa, saya ngakui karena saya masih ya tadi 18 tahun saya kenal Tuhan Yesus. Masih saya harus duel dalam-dalam. Padahal kesaksian dari lansia-lansia melihat keadaan saya pelayanan tahu sendiri ya. Sampai di Ilono ini bahkan jemaat Ilono budek dan lain-lain. Segmenter enggak? Wis bertobat enggak? Belum masih kadang berdebat barang itu masih belum. Ya, kiranya firman hari ini benar-benar menegur kita semua ya. Kita jangan sampai udah ngomong ditanya sudah bertobat, sudah. Padahal kita belum melakukan 3 poin tadi. Jadi kita perlu untuk melakukan yang terbaik itu terus sama Tuhan. Ya, untuk mengakhiri cerita ini satu kisah cerita yang tetap saya akan ceritakan untuk membekali kita semua untuk memperkuat. Nah, saya yakin waktu paling ceritanya panjang, selalu baru. Wijaya diberikan hikmat sama Tuhan itu cita-cita yang sangat baru. Nah, sekarang tadi pertanyaannya sudah bertobat. Nah, tadi ada yang ngomong sudah, berarti itu matang. Ada yang ngomong belum. Nah, yang di depan ini masih belum 100% bertobat. Karena masih dalam melalui proses. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi sudah ngomong sudah bertobat. Ini gampang pertanyaannya. Tahu santen? Waduh, langsung tahu bisnisnya. Santen itu dibuat apa? Masak. Ya. Coba sih sebut masakan yang pakai santen. Odeh. Rujak kok pakai santen? Oh, bumbu rujak. Apalagi? Kare. Apalagi? Masakan loh ya. Ini masakan dulu yang pakai santen. Opor. Apalagi? Soto ada loh, jangan lupa loh, ada. Soto apa? Soto Manado, ya. Terus apa lagi? Orem-orem, pakai santan ya. Nah, sekarang kalau makanan snack selain kolok yang pakai santan apa? Banyak, Nogosari pakai santan. Ayo apa lagi? Ayo, sebelum saya lanjutkan cerita ini, yang makanan, yang camilannya snack, dawet, kolak, tadi sudah ya. Banyak kan? Nah, sekarang tadi sudah membahas tentang pertobatan. Nah, kita akan bahasnya tentang santan. Tidak beda jauh. Cerita santan mungkin yang diingat orang, santan udah kelompok selesai. Betul enggak? Sekarang lebih bisa lagi, nggak boleh nyebut merek, ya kan? Gunting set masuk jadi sudah. Wis nggak boleh nyebut merek, bukan promosi. Nah, insannya seperti itu, ya kan? Ngomong tentang santan. Padahal kita harus belajar bahwa santan itu dari mana? Nah,
kelapa itu ada nggak pohonnya yang pendek-pendek? Mungkin sekarang ada yang pendek-pendek di bonsai ya. Tapi pada umumnya santan itu pohonnya tinggi. Dan saya sampai melihat pernah panennya itu bedes di uang katanya, terus diputer-puter bedes dijatuh ngebludak. Betul nggak? Dari ketinggian. Betul nggak? Kelapa ini dijatuhkan dulu dari ketinggian. Blek, wis loroi kayak opo gak ro. Tak kok kelopoe itu. Ya, seperti itu. Nanti kita belajar bersama-sama tentang santan itu gimana. Ya, setelah dijatuhkan dari tempat tinggi, tidak tahu itu dijatuhkan sama orang atau kera atau apa cara ngambilnya, disenggek atau dipisau gimana, pokoknya jatuh dari tempat atas ke bawah. Blek. Ibarat kita sakit. Setelah itu, masuk langsung dari santan. Enggak, dibuacoi, dikupas, dikowopek, dikowari. Iya Pak, apa yang ngarani bahasa Jerman ini sepet. Ya betul enggak? Buacok kowari, betul enggak? Sampai ketemu sama kelopaknya. Wes ya, tadi diingat ya, dijatuhkan, dibuacoi, dikowari, ngalor ngidul, jadi kayak sepet, kepeduk kelopaknya, digewepuk banter-banter sekeras-kerasnya supaya pecah kelopak ini. Betul enggak? Sampai pecah loh, dipukul sekeras-kerasnya loh ya. Betul. Nah setelah itu ketemu kelapanya, diparut. Pakai apa parutan? Yang durinya sangat-sangat tajam, warut. Lebih cepat lagi loh, kayak penggilingan mesin. Putar-putar sampai halus. Sudah, jadi belum tambah air, diperes. Nah itu dibener. Wares sampai wis ampasin tek wis ya. Sampai benar-benar murni. Jadi bukan santan-santan yang instan. Ini kita membicarakan tentang santan yang proses dari kelapa tadi. Setelah diperes, mau masuk jadi proses makanan, mau masuk jadi kolak, mau masuk jadi opor dan segalanya itu tadi. Diapakan lagi? Direbus, dimasak dengan suhu yang sangat tinggi. Ini nyambung. Saya bukan nyambung-nyambungkan. Jadi saya dapat firman ini, lalu saya dapat satu cerita menyambung. Kita ini masih dalam proses kehidupan. Prosesnya bisa saja kita seperti kelapa ini kan. Tapi endingnya apa? Yang diambil apa sih kelapa? Sarinya kan? Nah kalau kita mengikuti proses ini, terlebih prosesnya datangnya dari Tuhan, santannya itu yang kita dapat itu murni. Gak podo loh, santan-santan yang mungkin palsu-palsu, mungkin lebih cek ketok-akeh kalau banyu bisa perbandingannya 1:10 ya. Kelapa muninya 1 sendok, banyu 1 gelas. Lebur sudah. Rasa itu enggak akan nyaman. Mau dibikin apapun, betul enggak? Nah, proses kehidupan ini ya kita ibaratkan seperti kita ini mau diambil sari kelapa. Kita dijatuhkan, disobek-sobek, disakiti, dipukul, pecah, dipuarut, setelah itu dipuanaskan, jadi dimuakan bisa, ya kan? Nah, kiranya cerita ini juga menggambarkan satu proses kehidupan kita ini ya seperti ini, dan kita sambungkan dengan proses sudahkah kita bertobat, kita nyambung sudah. Ya, kiranya firman ini bisa dibawa pulang untuk jadi rema, untuk jadi bekal dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri firman hari ini. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat lawatanmu di ibadah GKI Gembala dari Bu Febe dan Bapak Immanuel Sianto Tuhan. Engkau terus pakai Tuhan tempat ini Tuhan untuk melebarkan kerajaan-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, tempat ini akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Engkau pancarkan sinar kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau kirim jiwa-jiwa baru di tempat ini Tuhan. Tuhan, baru 1-2 hari, 2 kali ini Tuhan, tempat ini mengadakan ibadah Tuhan. Terfokus untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk membesarkan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam tempat ini Tuhan, Engkau terus ikut serta Tuhan. Engkau penuhi segala kekurangannya Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan. Terkhusus Tuhan, Engkau akan dengarkan di luar sana Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Panggil mereka Tuhan, bawa ke tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan
pertobatan terjadi di tempat ini Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Engkau pakai tempat ini untuk memunculkan pelayan-pelayan yang dahsyat, yang luar biasa, yang murni Tuhan, hanya untuk melayani-Mu Tuhan. Terkhusus Tuhan, hari ini juga Tuhan saya berdoa Tuhan buat Ibu Febe dan Ko Immanuel Sianto Tuhan. Mereka hamba Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan. Sudah Engkau nyatakan mujizat yang terbaik Tuhan. Terlebih Tuhan Engkau telah pakai dimanapun Tuhan. Telah banyak cabang-cabang Tuhan, Engkau percayakan pada beliau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pancarkan sinar kemuliaan-Mu Tuhan lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terlebih Tuhan akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, yang kiranya akan menguatkan kita semua Tuhan, untuk mengerti arti pertobatan yang sesungguhnya Tuhan. Kiranya pertanyaan sudahkah bertobat akan benar-benar kita jawab dengan lantang sudah, dan akan melakukan segala yang terbaik sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan saya juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang hadir hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau terus lindungi, Engkau terus berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Terus Engkau berikan berkat-berkat yang dahsyat Tuhan. Engkau terus rawat dan Engkau terus memberikan yang terbaik Tuhan. Sekali lagi Tuhan terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kiranya terus akan kita bawa pulang untuk menjadi berkat, untuk menjadi rema di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya sangat berterima kasih atas pelayanan Pastor Wijaya beserta tim. Saya percaya Tuhan semakin pakai, Tuhan semakin memberkati di dalam pelayanannya. Banyak jiwa-jiwa dipulihkan melalui kesaksian-kesaksian dari ibu-ibu semua. Saya percaya pengalamannya sangat senior sekali ya, perlu kita contoh. Dan juga firman-Nya yang memberkati kita semuanya, bahwa pertobatan itu sangat penting sekali di dalam kehidupan kita, terutama kekristenan kita mengiring akan Tuhan. Dan firman memberkati kita semuanya. Saya percaya Pastor Wijaya semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati, semakin dahsyat di dalam melayani akan Tuhan, untuk semakin menyampaikan isi hati Tuhan dengan murni. Terima kasih pelayanannya Pastor, juga ibu-ibu tim pelayanannya. Saya percaya penyertaan dan hadirat Tuhan senantiasa berada di dalam pelayanan Pastor dan tim. Terima kasih. Saya serahkan kepada WL. Puji Tuhan, Bapak Ibu, luar biasa firman Tuhan dalam pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat buat kita. Kita akan memberikan korban persembahan. Sebelumnya kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Firman Tuhan sudah disampaikan buat kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih kami melakukannya Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, memberkati hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Pendeta Wijaya yang Kau berkati Tuhan secara luar biasa. Biarlah pemakaian Tuhan semakin dahsyat lagi di dalam pemakaian-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga, anak-anak, bahkan semua pelayanan Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Engkau berkati Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Rasakan
Saya serahkan kepada Bu Gembala. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan. Amin. Kita memang harus selalu belajar dari firman Tuhan. Supaya kita semakin mengerti akan kehendak rencana Tuhan. Bapak Ibu, saya dengan pengalaman pelayanan yang saya renungkan dalam usia saya yang sudah lanjut ini, ya, saya renungkan semua itu sama, saling belajar firman, tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi di hadapan Tuhan maupun sesama kita, semua sama. Marilah kita saling mengasihi. Marilah kita saling mengerti akan firman Tuhan, supaya Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Peter Wijaya yang sudah dipakai Tuhan menjadi alat yang berguna, menjadi kesaksian yang hidup, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, saya di dalam pelayanan saya selalu dihadapkan oleh orang-orang yang keadaannya minim, keadaannya tidak mampu, tapi saya selalu bersyukur pada Tuhan. Sering kali saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tahu keadaan hamba-Mu, tapi Tuhan selalu izinkan menghadapi keadaan umat-umat-Mu ini. Tuhan memberi jawaban, aku memberi kemampuan, aku memberi kekuatan. Sebab itu Bapak Ibu, marilah kita dalam menghadapi keadaan yang bagaimanapun tetap lakukan. Tuhan beri kekuatan dan kemampuan. Semuanya bukan untuk kita sendiri, untuk semua orang. Dalam ibadah dipungut persembahan, tapi persembahan ini saya kembali kepada Tuhan. Tuhan memberkati kembali pada umatnya, supaya semuanya diberkati Tuhan. Dari situlah kita dibuka hati kita sama Tuhan, pikiran kita dibuka sama Tuhan, supaya kita saling mengasihi, saling memberkati kepada semua orang. Dan Tuhan senang melihat anak-anaknya yang saling mengasihi dan saling memberkati. Tuhan yang membalas kebaikan, Tuhan yang membalas berkelimpahan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan doa syafaat dan doa untuk mengakhiri ibadah ini. Dan sebelumnya saya beritahukan bagi saudara kita yang dari Malang, nanti jangan keburu pulang ya. Tuhan memberkati. Saya minta banyak Pak Janto berdoa siapa.
Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, bahkan Engkau hadir di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati kehadiran-Mu, bahwa kami semakin dalam untuk mengenal-Mu ya Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami, melalui firman yang sudah kami dengar, Engkau mengingatkan kami, Engkau menegur kami, Engkau mengarahkan kami, Engkau senantiasa tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Dan melalui firman itu terjawab apa yang selama ini kami pikirkan, selama ini kami risaukan, bahwa pertobatan itu masih harus kami kejar, masih harus kami taati, dan kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk menuntun, membimbing, serta memampukan kami. Dan tambahkanlah kami hikmat untuk kami bisa menyadari diri kami sendiri, supaya kami benar-benar sadar bahwa proses itulah yang Kau minta atas setiap kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah lebih lagi di dalam setiap kehidupan kami, agar kami yang pada pagi hari ini boleh semakin bertumbuh berbuah-buah, sehingga apa yang boleh kami dengar sungguh-sungguh kami lakukan dan kami hidupkan, sehingga hidup kami pun menjadi buah buat mereka melalui kesaksian kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah Engkau melalui tempat ini sampai selama-lamanya, dan kami percaya Tuhan Kau tidak membiarkan kami sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak-Mu pada pagi hari ini pun memberikan sedikit banyak apa yang mereka persembahkan. Biarlah semuanya itu Tuhan memperhitungkan, sebab menabur pasti menuai. Itulah janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati semua yang hadir di tempat ini, di dalam apapun pergumulan mereka, di dalam apapun keadaan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah senantiasa menopang kami, menuntun kami, bahkan Tuhan memberkati setiap kebutuhan keperluan kami. Biarlah Tuhan, kami tidak khawatir lagi, kami tidak takut lagi akan hari esok, tetapi kami tetap berpegang teguh bahwa Engkaulah Allah kami, Engkaulah Bapa kami, segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu Pastor Wijaya, Tuhan semakin pakai lagi sebagai alat kemuliaan Tuhan untuk menyampaikan kerinduan hati Tuhan, supaya setiap mereka yang mendengar, mereka diubahkan, mereka disadarkan. Biarlah Tuhan pakai mulut, lidah, bibir hamba-Mu, pakai kehidupan hamba-Mu ini menjadi alat saluran berkat dari Tuhan, terutama untuk menyampaikan kerinduan isi hati Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang menopang pelayanannya, Engkau yang senantiasa campur tangan di dalam segala hal. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat tempat ini. Kiranya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa di tempat ini, jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari akan Tuhan, yang menghargai, menghormati akan Tuhan. Dan berikanlah kami hikmat sebagai hamba-Mu di tempat ini, supaya mereka, jiwa-jiwa yang Kau kirim di tempat ini, mereka bertumbuh, berbuah-buah, semakin sadar hidup di dalam pertobatan akan kebenaran firman Tuhan, bahwa semuanya ini harus ada proses. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kota Surabaya, memberkati kota Malang, memberkati bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah melalui doa-doa permohonan kami umat-Mu, kiranya Tuhan senantiasa memberikan bangsa ini penuh damai sejahtera, penuh berkat, penuh pertobatan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Biarlah melalui doa permohonan kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang penuh damai sejahtera, bangsa yang diberkati Tuhan.
bangsa yang menjadi kesaksian atas bangsa-bangsa. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat para penyelenggara negara pemerintahan Indonesia ini, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan, sekali lagi kami dalam doa iman percaya kami percaya Kau ubahkan mereka yang serakah, mereka yang egois, mereka yang iri, Tuhan, supaya mereka tidak ada lagi hal itu lagi. Senantiasa visi misinya tertuju kepada untuk memuliakan Tuhan, bahwa di Indonesia ini ada Allah yang hidup, ada Allah yang benar, yaitu satu-satunya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka semua mengalami pertobatan dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya Bapa sudah mendengar doa permohonan kami, dan doa kami Engkau yang mengabulkannya. Terima kasih Bapa. Mari kita berdiri. Marilah kita berdiri, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah siang hari. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu di tempat ini. Kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami disatukan, supaya kami semuanya boleh saling mengasihi. Tuhan Yesus, sebentar kami akan bercerai satu dengan lain, pulang ke rumah tangga masing-masing. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Sekarang saudaraku, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Bapa, berkat urapan Roh Kudus yang dari surga. Diberkati hidupmu, diberkati masa depanmu, diberkati keluarga rumah tanggamu, anak-anakmu diberkati Tuhan, cucu menantu diberkati Tuhan, dan kesehatanmu diberkati Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit. Kami sehat, panjang umur, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati percaya dan katakan amin. Terima